saya menggugat para ketua DPR MPR, semuanya, lima-limanya saya gugat. Untuk bersuara, menyatakan pendapat bahwa wakil presiden sudah tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Surat ini adalah surat yang dipergunakan untuk saudara Gibran dalam memenuhi syarat pendidikan. Ini tidak sah. Karena di sini hanya dikeluarkan satu-satunya untuk Gibran yang orang tuanya namanya Insinyur Joko Widodo. Dan ini nggak pernah ada yang begini. Untuk keluarga Solo, lebih berat mana bebannya? Kasus ijazah Jokowi atau ijazahnya Gibran? Patah satu. Semua patah, Pak. Semua akan patah. Karena Pak, undang-undang ini yang dilanggar, Pak. Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pak Suphan, langkah-langkah hukum, tidak terpengaruh dengan sikap dari Rismond terkait buku Gibran Endgame ini? Ibarat ayam aja. Kadang keluar telur, kadang keluar tai. Di boolnya itu loh, Pak. Yang akan keluar berikutnya itu tai ayam aja. Bohong itu adalah sifat kera monyet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, alhamdulillah. Margi Syarif hadir kembali menemani Anda, dan di episode kali ini kami akan berbincang bersama dengan seorang pengacara, seorang lawyer yang mengajukan gugatan ke PT UN terkait surat keterangan setara lulus SMA yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk atau atas nama Gibran Rakabuming Raka saat proses pencalonan atau untuk syarat ikut dalam kontestasi Pilpres 2024. Nah, untuk berbincang mengenai hal tersebut, alhamdulillah kami saat ini sudah bersama dengan sang pengacara yang menggugat surat keterangan lulus setara SMA tersebut. Segera saya sapa Subhan Palal. Pak Subhan, matur suwun. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Jadi gimana ceritanya suket ini digugat? Jadi gini, Pak, ini ada surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan menengah dan atas. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Dikdasmen. Surat ini adalah surat yang dipergunakan untuk saudara Gibran dalam memenuhi syarat pendidikan. Nah, surat ini menurut analisa yuridis saya ini tidak sah, harus batal demi hukum. Di mana tidak sahnya? Karena ini didasarkan oleh harus diuji dari tiga komponen. Satu komponen kewenangan, dua komponen prosedur, tiga komponen substansi. Nah, dari kewenangan saya sudah tinjau dari berbagai undang-undang, termasuk undang-undang sistem pendidikan. Dan PP-nya tidak ada kewenangan untuk menerbitkan surat semacam ini. Kedua, itu kewenangan. Prosedurnya juga salah karena yang disetarakan ini adalah dari perguruan tinggi ke sekolah menengah. Itu harusan yang menyetarakan ini adalah Dirjen Pendidikan Tinggi, bukan pendidikan dasar menengah. Itu salah prosedurnya. Substansinya lebih salah lagi. Karena apa? Karena di sini hanya dikeluarkan satu-satunya untuk Gibran yang orang tuanya namanya Insinyur Joko Widodo. Dan ini nggak pernah ada yang begini, surat ini. Itu. Maka harus batal ini suratnya ini. Nah, pembatalan itu hanya bisa dilakukan oleh PT UN. Pak Suphan kan satu-satunya orang yang punya suket ini. Insya Allah ya, saat itu. Sekarang udah banyak kali ya. Okay. Tapi saat itu saya punya, makanya saya berani gugat waktu itu. Yang memegang aslinya? Iya. Bisa dibacakan dulu, Pak Suphan. Ini surat ini sekarang dimenangkan oleh Pak Bonatua. Dan surat ini menjadi surat yang terbuka. Tidak dikecualikan. Berdasarkan hasil sidang KIP. Hasil KIP oleh Pak Bonatua. Ya. Jadi gini, suratnya ini begini. Surat keterangan nomor 91/D1-KS/KS/2019. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan ini menerangkan nama Gibran Rakabuming Raka, tempat tanggal lahir Surakarta 01 Oktober 87. Nama orang tua Insinyur Joko Widodo. Telah menyelesaikan pendidikan grade 12 di UTS Insead Sydney, Australia tahun 2006. Yang bersangkutan dinilai memiliki pengetahuan setara tamat sekolah menengah kejuruan atau SMK. Peminatan akuntansi dan keuangan di Indonesia. Surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Nah, mestinya surat ini bukan untuk menjadi calon wakil presiden syaratnya. Tapi apa? Untuk memasuki satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Makanya tidak dipergunakan sebagaimana mestinya kan. Nah, udah gitu tahu ini fotokopi ini dilegalisir hanya oleh setingkat tata usaha. Ini, maka ini bukan bukti pendidikan. Sementara syarat Undang-Undang Pemilu pasal 169 huruf F itu tamat sekolah. Bukan keterangan, tapi tamat sekolah. Artinya apa? Ijazah. Minimal dia punya itu ijazah yang di UTS itu atau sertifikat. Nah, itu juga nggak ada. Pak Roy Suryo sudah datang ke UTS dan membuktikan nggak ada itu. Nah, gitu, itu. Oke. Dan suket ini mungkin yang pertama dan terakhir yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek ini ya? Iya, saya pastikan ini terakhir dan satu-satunya. Karena sebelumnya nggak pernah ada, dan sekarang juga nggak bakal ada. Karena kalau ini penyetaraan itu Pak, ada beberapa contoh penyetaraan itu harus ada menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, baru memutuskan berbentuk keputusan, bukan berbentuk keterangan. Jadi nggak lazim, ini nggak pernah ada, hanya satu-satunya. Yang pertama dan terakhir itu nggak boleh. Dan ini tidak memenuhi prosedur tadi. Iya, prosedurnya salah. Jadi kesimpulan Pak Sophan terhadap suket ini harus batal demi hukum, tidak sah. Tidak sah. Konsekuensinya? Konsekuensinya ya ini nggak punya syarat lagi, nggak punya syarat pendidikan, nggak punya lagi dia. Berarti syarat yang digunakan oleh Gibran saat proses pendaftaran tidak sah juga? Tidak sah. Dari awal saya bilang tidak sah. Makanya saya berani menggugat perbuatan melawan hukum kan. Meskipun pada akhirnya hakim bilang tidak berwenang mengadili. Oke. Tapi saya nggak berhenti di situ, nggak mau mentok di situ. Ini saya tun. Sekarang untuk urusan ini juga, untuk urusan persyaratan pemilu ini juga, saya menggugat para ketua DPR MPR dan sudah mendapat panggilan untuk tanggal 13. Ke PT UN juga? Bukan, ke PT. Ke PT, Pengadilan Tinggi. Kalau ini ke PT UN? Ini PT UN. Suket ini ke PT UN, oke. Iya. Oke, jadi menggugat juga Kepala Lembaga Tinggi Negara? Kepala DPR, Ketua DPR, semuanya, lima-limanya saya gugat. Untuk bersuara, menyatakan pendapat bahwa Wakil Presiden sudah tidak memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden. Nah itu. Oke. Goalnya apa? Targetnya apa dengan menggugat ke PT UN untuk suket ini? Untuk suket ini supaya dibatalkan. Oke. Ya. Kalau target supaya umpama Wapres mundur atau itu kehendak dia lah. Tapi nyatanya juga enggak kan? Nyatanya juga enggak mundur. Bahkan udah diketahui. Ada faktum apa? Faktum notoir. Diketahui umum bahwa Wakil Presiden ini tidak memenuhi syarat undang-undang. Tapi didiamkan oleh DPR yang punya kewenangan untuk itu. Maka saya gugat untuk bersuara itu. Oke. Jika nanti tujuannya tercapai, Petun membatalkan, maka apa yang harus ditindaklanjuti dari putusan Petun ini? Putusan Petun ini ada eksekusinya bahwa ini harus ditarik. Kalau Petun. Tapi tindak lanjut politik kembali kepada DPR. Itu.
tindak lanjut kepada putusan pengadilan kalau dikabulkan bahwa surat ini dinyatakan dulu tidak sah dan harus ditarik surat ini. Berarti nggak ada, udah nggak ada. KPU juga harus menindaklanjuti. Iya, harus. Berarti Gibran saat proses pencalonan Nggak punya syarat. jadi cacat Udah prosedur. mutlak, absolut nggak punya syarat dia. Nggak punya syarat pemenuhan terhadap pendidikan berarti. Oke. Kemudian apa update terbaru dari Petun terkait gugatan ini yang diajukan kan bulan Februari kemarin ya? Nah, ini sidang ini sudah berlangsung 4 kali. Sidang pertama pihak kementerian hadir. Kedua, ketiga nggak hadir. Sidang keempat besok hari tanggal 8 hari Rabu. 8 April. April. Oke. Itu kata majelis hakim akan dipanggil melalui kementeriannya. Kalau tidak hadir maka dilanjutkan pembuktian. Oke. Itu. Kan kemungkinannya bisa dibatalkan atau tidak kan? Saya khawatir karena putusan pengadilan selalu itu di NO ditolak, dikabulkan, itu selalu itu saya khawatir. Atau nanti Tun ini nggak mungkin membuat satu putusan bahwa dia tidak berwenang mengadili karena ini dokumen di tempat dia sudah harus ditun. Tapi takutnya nanti pihak pengadilan Tun ini bisa bilang aja bahwa obskur lah, kurang pihak lah, bisa aja itu. Sehingga NU untuk apa? Menghindar dari ini. Sama dengan yang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dia menghindar untuk mengadili perbuatan melawan hukum sehingga dibilang tidak berwenang mengadili. Pak Supan punya harapan besar kepada Petun? Selalu optimis, harapan besar. Ini dikabulkan. Oke. Mengapa baru sekarang menggugatnya, Pak Supan? Urutannya, Pak. Urutannya kena banget ini. Kalau ini kan terbit tahun 2019. Kalau di TUN itu sudah nggak bisa seharusnya. Tapi saya mencoba karena saya baru tahu ada ini, saya bikin surat keberatan. Namanya upaya administratif. Kemana? Ke Dirjen ini. Tapi nggak ditanggapi. Maka saya gugat ke TUN. Nah, dasar itulah TUN bisa terima. Ada upaya hukum keberatan itu. Gitu. Berapa lama prosesnya, Pak Supan? Sampai akhirnya ada putusan dari TUN? Mudah-mudahan kalau dia nggak datang lagi ya udah cukup pembuktian 2-3 kali sidang putusan. Oke. Berarti putusan TUN ini bisa bikin geger Republik dong? Kalau nanti dikabulkan gugatan Pak Supan. Sebenarnya gini, dikabulkan atau tidak, saya ingin memberitahu kepada masyarakat bahwa ada keadaan ini. Ini fakta ini terang benderang. Nggak ada manipulasi di bukti ini. Apa adanya kami serahkan nanti. Kalau ini orang lurus, cerdas, yakin akan selalu bilang bahwa ini adalah surat yang tidak mungkin diterbitkan oleh pemerintah. Gitu. Nggak boleh pemerintah menerbitkan surat ini. Apalagi ada Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 yang mengatur ini. Mengatur bagaimana pejabat negara mengeluarkan satu penetapan atau keterangan itu harus dasarnya kewenangan. Kalau nggak ada, itu udah mutlak. Makanya di sidang KIB juga ini terbuka. Udah terbuka. Dokumen yang terbuka. Itu. Untuk publik ya. Untuk publik. Oke. Dengan beberapa kali sidang terakhir dari pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hadir, Pak Supan membaca sinyal apa dari kementerian ini? Pertama yang saya dapatkan kesan itu dia mengabaikan AB terhadap ini. Padahal ini dia yang terbitkan. Kenapa AB? Karena dia sebenarnya nggak bisa ngelak. Nggak ada alasan untuk ngelak ini salah. Ini salah, udah pasti salah. Jadi nggak ada pembelaan untuk keterangan ini. Kalau memang ada cacat prosedur seperti yang disampaikan Pak Supan, secara institusi ini kan bisa ditarik ya? Iya, tapi karena pihak kementerian nggak mau narik secara sukarela, maka saya ketun.
supaya ada vonis bahwa ini batal demi hukum, tidak sah, sehingga harus ditarik. Perintah nanti dengan perintah pengadilan. Dari tun, Jadi tun ini. apakah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan mengeksekusi itu jika nanti dikabulkan? Ya harus dieksekusi, pengadilan yang eksekusi. Pengadilan yang eksekusi ini membatalkan ini otomatis, Pak. Kalau putusan pengadilan mengabulkan bahwa suket ini tidak sah dan batal demi hukum, terus permintaan kedua harus ditarik dari ini. Saya mintanya begini, Pak. Ini yang DPR. Jadi dalam permintaan saya, suket ini harus satu dinyatakan tidak sah, batal demi hukum. Kedua, harus tergugat harus menarik surat ini. Kalau nggak mau ya pengadilan jurusita pengadilan yang jalan, Pak. Untuk mengeksekusi. Iya, gitu. Tapi dalam hukum acaranya itu otomatis, Pak, eksekusi begitu dinyatakan batal ya batal udah. Meskipun institusi yang mengeluarkan tidak melakukan. Iya. Jadi harus tunduk pada putusan itu, gitu. Ini berarti bisa berujung pemakzulan Wapres dong, Pak Suphan? Tergantung DPR-nya. Maka DPR juga saya siapkan gugatan, Pak. Gugatannya ini. Nih, tanggal 26 saya masukkan, tanggal 8 dapat 26 Maret? Iya, dapat baru sidang. Iya. Oke. Andai kata ini dibatalkan oleh Tun, lebih kuat lagi nih. Tapi kalau nggak dibatalkan juga nggak apa-apa. Karena gini, sekali lagi bukti yang saya miliki ini seterang matahari terbit dari timur, tenggelam ke barat. Ini nggak ada yang bisa bantah nih, Pak. Ini. Oke. Nah, apa yang diharapkan dengan gugatan ke pimpinan DPR ini? Yang saya harapkan, ini kita warga negara kan punya kekuasaan terhadap negara, ya kan? Kita ini warga negara, unsur negara. Punya kekuasaan yang kita titipkan kepada DPR. DPR memiliki beberapa hak, di antaranya hak menyatakan pendapat, hak interpelasi. Nah, itu harus digunakan melihat ada pelanggaran konstitusi yang kayak gini. Tapi nyatanya nggak digunakan tuh. Maka saya gugat di sistem gugatan CLS di Pengadilan Tinggi, di Pengadilan Jakarta Pusat. Harapannya apa? Petitumnya apa di sini? Saya minta gini, satu, memerintahkan kepada seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat melalui para tergugat menggunakan haknya untuk menyatakan pendapat bahwa wakil presiden tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu satu. Itu pendapatnya harus dinyatakan. Kedua, menyatakan putusan pengadilan ini harus dilaksanakan. Nah, itu. Oke, dan nanti sidang berikutnya akan dipanggil pimpinan DPR ini? Ketua, ya harus dipanggil. Dan dalam mediasi dia harus hadir. Dalam Undang-Undang MD3, Ketua DPR ini fungsinya mewakili seluruh anggota DPR di pengadilan. Artinya dia harus hadir, nggak boleh diwakilkan lagi. Kalau diwakilkan lagi berarti substitusi, nggak bisa. Karena undang-undangnya bunyi begitu, bahwa pimpinan DPR adalah mempunyai kewenangan mewakili seluruh anggota DPR di pengadilan. Jadi nggak boleh pakai pengacara menurut saya juga nih. Harus datang langsung. Harus datang langsung. Dan menyatakan seperti yang gugatan petitum tadi itu. Iya. Karena gini bunyinya MD3 itu gini. Ini kebetulan saya kutip. Ini untuk wakil rakyat ya? Untuk wakil rakyat ini, Pak. Jadi, ya, nih pimpinan DPR bertugas mewakili DPR di pengadilan. Itu bunyi MD3, Undang-Undang MD3 bunyinya begitu. Itu pasal 68 ayat 1. Artinya apa? Dengan begini, maka seluruh tergugat yang notabene adalah ketua DPR itu harus hadir di pengadilan. Kalau misalnya pimpinan DPR tidak bersedia untuk
menyatakan pendapat seperti yang diinginkan atau sesuai petitum dari Pak Suphan? Gini Pak, saya mencari jalan hukum ini adalah normatif. Kalau pengadilan memutus begitu, putusan pengadilan itu layaknya kekuatannya sama dengan undang-undang. Kalau putusan pengadilan menyatakan harus berpendapat, ya dia harus taat Pak. Masa DPR nggak taat sama putusan pengadilan? Itu undang-undangnya Pak. Gitu loh. Harus ikut. Nah harapan saya itu aja. Kalau dia mau terserah nggak ya terserah gitu. Tapi putusan pengadilan itu punya kekuatan sama dengan undang-undang. Menurut Pak Suphan, mana yang akan diputus dulu? Yang suket atau gugatan kepada pimpinan DPR? Menurut saya yang suket. Karena suket udah menjelang pembuktian. Kalau yang DPR itu baru tanggal 13 sidang pertama. Dan putusan Tun terkait suket ini bisa memperkuat Nanti juga ya? bisa menjadi bukti ini. Untuk memperkuat bukti. Pernyataan yang harus disampaikan oleh pimpinan DPR ya? Gini, DPR ini kenapa saya gugat? Karena saya memiliki legal standing sebagai warga negara. Satu. Kedua, tentang peristiwa hukum ini, saya udah kasih tahu 2 kali ke DPR. Pertama saya kasih tahu ke semua fraksi. Nggak ada tanggapan. Saya kasih tahu juga ke ketuanya. Bahwa saya kasih tahu sudah terjadi pelanggaran konstitusi pasal 7, pasal 4. Tapi nggak ada reaksi juga, makanya saya gugat. Itu. Termasuk kan sudah ada surat juga dari sejumlah purnawirawan TNI. Nah, itu juga termasuk sebagai bukti bahwa peristiwa pelanggaran terhadap konstitusi ini sudah diketahui oleh umum. Antara lain apa? Gugatan saya dan surat dari Forum TNI. Itu. Tadinya saya ingin untuk ini, karena ini juga saya kirim ke DPR. Buku? Iya. Ternyata dianulir katanya. Itu bingung. Tapi saya beranggapan gini aja lah. Untuk yang buku ini, karena ini buku ini memuat peristiwa hukum yang saya lagi persoalkan. Iya. Jadi saya anggap buku ini telur. Kalau nanti dia membuat antitesis, itu adalah tai ayam. Ini telur ayam. Itu tai ayam. Itu aja. Oke. Bagi Pak Suphan, terkait dengan status pendidikan Gibran, itu sudah terang benderang ya? Terang benderang, Pak. Nggak ada SMA-nya baik di dalam atau di luar negeri. Sama seperti ini, persis. Kalau sumbernya sama nih. Jadi Petun ataupun PN atau PT sebenarnya sudah tidak bisa mengelak lagi? Untuk pembuktian dia nggak bisa ngelak. Tapi selalu ada alasan hakim untuk mengelak. Untuk masuk ke proses itu. Itu. Contohnya ya pengadilan yang Jakarta Pusat. Apa? Divonis hakim atau pengadilan negeri Jakarta Pusat tidak perlu mengadili. Nah itu, selalu itu. Saya mendapatkan putusan semacam itu udah 3 kali, Pak. Bahkan peristiwa ini, saya udah datang juga ke MK, Pak. Apa? Saya minta MK itu pasal 169, huruf R. Itu diautentikasi, tapi ditolak, di-NO, Pak. Akhirnya saya ke DPR, ke komisi yang menangani pemilu. Komisi 2. Komisi 2. Nah, saya bikin surat agar pasal itu diautentikasi supaya apa? Macam ijazah Presiden ke-7 juga nggak bisa masuk. Apa? Kewarganegaraan Anies juga harus diketahui. Terus apa pendidikan Gibran, tapi nggak tahu dia respon atau nggak. Saya udah berusaha kemana-mana, Pak. Bahkan saya udah ngasih tahu ke semua pimpinan DPR bahwa ini ada masalah, tapi nggak ada respon, Pak. Makanya ke pengadilan. Kenapa mereka tidak merespon menurut Pak Suphan? Kalau hal ini saya nggak bisa berprasangka, tapi saya udah mengamati bahwa dia menikmati dengan keadaan ini, Pak, sehingga dia tidak merespon apa-apa. Dia lebih enak status quo keadaan begini daripada bereaksi. Pimpinan DPR itu? Iya, semuanya, Pak. DPR juga menurut saya. Coba ada nggak satu aja anggota DPR, mau dari fraksi
pendukung pemerintahan atau posisi yang ngomongin soal ini. Nggak ada, Pak. Itu apa? Mereka sudah nikmat di zona aman sekarang ini. Daripada dia mengungkit ini, nggak aman. Itu menurut saya. Berarti rakyat tidak bisa berharap kepada mereka sebagai wakil rakyat? Nggak bisa, Pak. Bohong semua itu orang situ. Bohong kenapa? Iya, nyatanya dia udah melihat, udah dikasih tahu ada pelanggaran konstitusi. Sudah terang benderang? Terang benderang, tapi dia nggak jalankan tuh hak itu. Surat sudah masuk juga? Udah masuk juga. Itu, Pak. Itu kita prihatin tuh, DPR yang begitu tuh. Pak Suphan, berbagai upaya yang dilakukan oleh Pak Suphan, langkah-langkah hukum, tidak terpengaruh dengan sikap dari Rismon yang berbalik arah 180 derajat terkait buku Gibran Endgame ini? Enggak, karena saya sebenarnya nggak tergantung ini, Pak. Saya punya bukti lebih akurat daripada ini. Jadi nggak ada pengaruh. Nggak ada pengaruh. Sebenarnya saya juga komunikasi sama Rismon ini, Pak. Saya minta disediakan buku ini. Saya bayar, saya beli, Pak, sama dia. Dikasih saya, makanya saya punya 5 biji. Karena tadinya untuk bukti tambahan. Nah, karena dia udah mengkhianati dirinya sendiri bahwa buku ini akan ditarik atau dia membuat tesis baru. Saya bilang, ya udahlah ibarat ayam aja. Kadang keluar telur, kadang keluar tai, gitu loh. Di boolnya itu loh, Pak. Kadang keluar ayam, dari ayam itu kan keluar, Pak, telur. Itu bagus ini. Nah, yang akan keluar berikutnya itu tai ayam aja. Itu. Menurut Pak Suphan, mengapa Rismon seperti itu? Saya nggak bisa duga-duga, Pak. Saya teringat diwawancara di sini, dia mau mati aja daripada menarik buku. Tapi ternyata dia bilang, saya akan tarik semua dan minta maaf daripada saya nggak bisa tidur. Itu kan perbandingannya mati sama tidur. Gimana itu? Berani mati tapi nggak berani nyenyak tidur, nggak berani terganggu tidurnya. Itu apa itu, Pak? Itu aja lah. Semua orang saya yakin tahu itu kalau akalnya logikanya jalan. Bagaimana berani mati tapi nggak berani tidur terganggu? Gitu. Apa yang dilakukan Rismon menurut Pak Suphan tidak mempengaruhi substansi dari buku yang dibuat ini? Enggak. Karena buku ini fakta, Pak. Buku ini fakta. Dia hanya menceritakan, saya udah baca. Hanya menceritakan bagaimana proses pendidikan wakil presiden. Itu aja. Dan itu fakta. Termasuk fakta itu ini yang dia tadi dia persoalkan. Iya ini. Ini yang dipersoalkan itu. Iya. Gitu. Jadi sesuai juga dengan bukti-bukti yang Pak Suphan miliki. Iya. Gitu. Oke. Jadi buku Gibran Endgame karya Rismon ini masih layak? Layak, Pak. Layak. Berdasarkan fakta? Iya, ditulis berdasarkan fakta. Fakta yang empirik lagi. Buktinya fakta kenapa? Bisa saya jadikan batu uji di tun. Buktinya itu. Itu valid berarti. Gitu. Jadi menurut Pak Suphan, mengapa upaya-upaya terhadap orang-orang yang selama ini berjuang untuk kasus ijazah Jokowi dan Gibran ini makin lama makin berkurang? Sebenarnya gini, Pak, bukan berkurang. Karena mereka ini kan sebenarnya parsial, satu-satu. Seolah-olah bergabung. Tapi sesungguhnya enggak, Pak. Dia satu-satu. Sendiri-sendiri. Pak Roy sendiri, Rismon sendiri, Tifa sendiri kan. Nah, Bapak tak kasih tahu. Saya juga udah mencoba, Pak, untuk melaporkan ijazahnya Pak Jokowi itu. Tapi yang saya laporkan KPU-nya. Tapi Barreskrim nolak. Polda pun nolak. Padahal yang saya laporkan itu KPU, bukan Pak Jokowi. Apa laporan saya? Penggunaan ijazah yang diduga palsu. Di mana diduga palsu? Nggak usah pakai riset, nggak usah pakai ilmiah segala. Ketahuan dari kasat mata fotonya, Pak. Itu aja. Apalagi saya dasarnya dari Pak Bonatua.
Ternyata fotokopi itu fotokopi ijazah, foto yang di dalam ijazah ya itu. Masa itu Pak Jokowi sih? Nah itu aja. Ya. Saya udah coba Pak, tapi memang saya tidak berada di kelompok beliau-beliau itu. Saya sendiri aja. Oke, bagi Pak Suphan, untuk keluarga Solo lebih berat mana bebannya? Kasus ijazah Jokowi atau ijazahnya Gibran? Dua-duanya berat ini Pak. Karena apa? Pelanggaran terhadap undang-undang Pak. Dua-duanya berat, nggak bisa dipilih. Tetapi kalau bisa patah satu, semua patah Pak. Semua akan patah. Karena apa? Undang-undang yang dilanggar Pak. Gitu. Dan ini memang situasinya bagi Solo makin berat menurut Pak Suphan. Menurut saya iya. Sehingga berbagai upaya dilakukan terhadap para tersangka atau orang-orang yang memperjuangkan ini. Kesannya begitu. Sekarang gini, RJ itu kan undang-undang, KUHP. Kenapa dia yang ngotot minta supaya pada RJ? Apa kepentingannya? Ya kan? Coba sekarang kita dengar di berita-berita. Pihak-pihak untuk dibujuk untuk RJ. Nah, RJ itu normatif, diatur oleh KUHP. Nggak bisa diminta atau apa. Yang mengajukan itu memang tersangka atau terdakwa atau nanti ya. Itu kan RJ itu ada tahapan, ada di penyidikan, ada di penuntutan, ada di pengadilan. Nah, seharusnya yang punya inisiatif itu bukan korban, ya kan? Ya tersangka lah. Tapi kenapa ini diajak seolah-olah RJ itu punya Solo? Salah tuh. RJ itu KUHP yang atur Pak. Jadi bukan punya Solo atau kekuasaan yang lain, nggak ada. Itu kekuasaan penyidik. Oke. Pak Suphan kenapa lebih fokus ke kasusnya Gibran? Karena gini, saya berpendapat ini masih jabat. Kalau bapaknya kan udah purna ya, bolehlah dipersoalkan. Tapi ini lebih urgen. Kenapa? Saya punya kekhawatiran. Kalau sampai presiden berhalangan tetap, ini naik. Sementara orang ini tidak punya syarat untuk menjadi pimpinan di negeri ini. Itu khawatir saya. Pak Suphan lebih mempersoalkan syarat tadi atau kapasitasnya? Sebenarnya gini, syarat itu ternyata korelasi dengan kapasitas. Kenapa? Menuntut tamat SMA. Orang yang tidak tamat SMA pasti kapasitasnya diragukan, Pak. Pasti, Pak. Makanya korelasinya memang kita nggak bisa bedah antara syarat dengan kapasitas. Tetapi auranya nampak di situ, Pak. Orang nggak sekolah masa sama yang sekolah, Pak? Itu, ya kan? Itu, Pak. Dan Pak Suphan merasakan di 1,5 tahun pemerintahan Prabowo Gibran ini? Kosong ini Pak, nggak ada apa-apanya. Pak, presiden dan wakil presiden oleh undang-undang disyaratkan kualitasnya sama. Artinya apa? Wakil presiden itu dipersiapkan untuk menjadi presiden. Kapan itu? Pada saat presiden berhalangan atau berhalangan tetap. Makanya syaratnya kapasitasnya sama, kualitasnya harus sama. Di undang-undang disebut itu Pak. Syarat presiden dan calon wakil presiden sama. Karena apa itu disiapkan di sistem negara presidensial itu otomatis kalau presiden berhalangan atau berhalangan tetap itu otomatis dia yang menjadi presiden. Nah itu yang saya khawatir Pak. Berarti goal dari Pak Suphan pemakzulan dong? Sebagai warga negara tidak punya kewenangan itu, makanya saya menempuh jalan hukum ini Pak. Supaya apa? Lembaga yang punya kewenangan bertindak untuk itu. Pak Suphan membuka jalan? Iya, itu aja. Membuka jalan. Akan tercapai? Mudah-mudahan Pak. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya? Iya. Karena gini Pak, saya lebih suka proses. Soal hasil karena bukan saya yang menentukan. Jadi saya berproses dulu. Gitu. Oke. Pak Suphan masih tetap teguh atau sudah mulai ada godaan?
godaan selalu ada, Pak. Tapi insya Allah, karena yang saya tempuh ini jalan hukum, negara kita negara hukum, insya Allah selamat, Pak. Itu aja. Pak Subhan masih memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap hukum di negeri kita? Dalam keadaan tertentu saya masih punya, Pak. Tapi pada umumnya saya nggak punya harapan dengan penegakan hukum ini. Apalagi kan ini nuansa politisnya sangat kental. Iya, betul itu, Pak. Berapa persen ke? Kalau di persentase itu saya berharap ada sekitar ya 5% aja, Pak, berharapnya. 5%? Iya, Pak. Semua lembaga kita ini paham hukum, Pak. Tapi untuk menegakkan jarang, Pak. Nah, apa? Semua tersandra oleh dirinya sendiri. Ya contoh aja. Yang swasta, yang partikuler. Menulis buku ini, ternyata dia juga nggak sekolah. Apa? Ijazahnya diragukan. Coba. Gimana itu? Nah, saya berharap, andai kata ada orang meneliti saya nggak punya itu semua, Pak. Mau pendidikannya, mau agamanya, mau kehidupannya, insya Allah saya bersih. Ini masalah track record ya? Iya. Makanya saya udah dicari-cari, Pak. Nggak ada. Mau pendidikannya. Cek saya di UI. Gitu. Oke. Apa godaan yang paling menggoda bagi seorang Subhan Palal dalam proses ini? Dalam proses ini yang menggoda saya itu, Pak. Saya pernah tidak bisa keluar sidang dari rumah. Dan saya berprasangka baik. Itu karena keadaan saya aja. Mungkin ya. Nggak bisa keluar, maksudnya nggak bisa keluar rumah. Padahal ada jadwal sidang? Ada jadwal sidang. Kenapa nggak bisa keluar? Nah, itu saya nggak bicara. Takutnya nanti berkembang itu adalah intimidasi. Tapi saya berprasangka baik aja. Mungkin saya sedang lagi ada masalah. Kalau itu bukan godaan dong. Godaan, Pak, itu. Gimana nggak godaan? Tergoda. Kalau itu masuk ke pikiran saya nggak jadi gugat itu, Pak. Ya kan? Godaan juga itu, Pak. Godaan itu selalu dua, Pak. Ada godaan yang nyaman, ada godaan yang tidak nyaman. Ada godaan yang tidak nyaman, tapi akhirnya nyaman. Nah, Bapak tahu lah itu. Sampai kapan Pak Subhan akan terus memperjuangkan ini? Sampai ada peluang secara hukum ini saya jalankan. Itu, Pak. Iya, maksudnya daya tahannya sejauh mana? Ya, saya nggak berani kayak teman-teman sampai nyawa segala. Pokoknya ada jalan hukum, apa yang saya jalankan lurus saja saya jalankan. Gitu, Pak. Oke, dan dengan apa yang dilakukan Trismon tidak mempengaruhi Pak Subhan atau mungkin orang-orang yang selama ini berada di pihak Pak Subhan? Tidak ada, Pak. Saya nggak terpengaruh dengan itu semua. Nggak terpengaruh. Karena beda memang, ya beda. Publik bagaimana menurut Pak Subhan dengan apa yang dilakukan Trismon? Saya membaca baik terhadap ada pemberitaan negatif, Pak. Negatif, Pak. Kenapa? Itu negatif untuk Pak Trismon sayangnya. Kenapa? Dia sudah berpendapat dan pendapatnya dia bilang valid, ilmiah, forensik, ya, dan ini fakta. Terus tiba-tiba mau dianulir. Ya kan? Bapak ingat ada peristiwa yang pemilu tahun 2019, ada muka Bapak Belur itu yang diglorifikasi katanya itu. Nah, itu kayak itu tuh. Tiba-tiba begitu. Nah, ini begitu, Pak. Ya, manusia, kita ini kalau sudah tidak bisa dipegang statementnya kan atau hasil kali kan pembohong itu, Pak, namanya. Dan ilmuwan atau siapapun tidak boleh bohong. Salah boleh, tapi bohong nggak boleh. Karena apa? Bohong itu adalah sifat kera, monyet. Meskipun juga kita satu keluarga, tapi kita dikasih akal, dikasih logika, dikasih rasio. Untuk apa? Untuk tidak bohong.
Jadi kuncinya kita boleh salah, bukan boleh itu harus salah, nggak boleh. Tapi tidak boleh bohong. Siapa saja. Pak Suphan, ini kan seiring kasus ini terus bergulir juga muncul isu-isu terutama terhadap mereka-mereka yang masih berjuang untuk kasus ijazah palsu ini kan. Kalau kasus ada orang besar yang membackup, kasus dana yang besar, itu mungkin sudah kita pernah dengar juga. Tapi yang terbaru adalah terkait isu perselingkuhan atau hal-hal yang menyangkut moral mereka-mereka yang terlibat dalam proses ini. Pak Suphan melihatnya seperti apa? Saya tidak ada informasi terhadap itu, maka saya nggak berpendapat. Nggak, maksud saya, apakah memang upaya-upaya itu akan terus dilakukan untuk melemahkan mereka-mereka yang masih fight ini? Begini, sebenarnya ini seolah-olah mau memindah gawang kasus ini supaya lupa sehingga bikin gawang baru. Pengalian isu. Iya, itu menurut saya. Fokus saja, karena gini loh. Andai kata iya ada, Rizmon kah, Tifa kah, apa Pak Roy. Andai kata ada nih, andai kata ada. Apa salah dia? Nggak salah kan? Apa yang keluar dari kebenaran itu Pak, tidak tergantung pada siapa yang ngucap. Contohnya apa? 2 ditambah 2 sama dengan 4. Itu dikatakan oleh pelacur, oleh koruptor, oleh maling, tetap aja absolut 2 tambah 2 4. Ya kan? Mau diucapkan kiai, tetap aja hasilnya 4. Itulah kebenaran absolut, Pak. Nah, buku ini termasuk karya Pak Roy, Pak Rizmon Tifa itu absolut, Pak. Kebenarannya menurut saya absolut. Karena saya udah baca baik yang ini maupun yang Jokowi White paper. Ya, saya udah baca Pak. Bahkan saya yang menilai pertama, saya bisa buktikan. Tak kasih ke Pak Rizwan bahwa buku ini adalah buku yang tidak bisa dielak. Karena apa? Buku ini matematis. 2 tambah 2 sama dengan 4. Siapapun yang ngomong akan itu terhadap buku ini. Saya kasih Pak. Ke Pak Roy, ke Rizmon, ke Tifa. Tak kasih itu. Oke. Pak Suphan, terakhir. Kira-kira anti klimak nggak kasus ini? Gini, kalau yang gugatan saya yang DPR ini, itu adalah mewakili diri saya yang sudah tidak mampu lagi demo. Karena ini tuntutan apa? Aspirasi. Daripada di demo, mendingan ikuti pengadilan ini. Nggak ada demo, Pak. Ya kan? Demonya di pengadilan aja, melalui pengadilan ini. Termasuk yang TUN. Dua-duanya itu. Kenapa? Saya sudah tidak mampu menyuarakan datang ke lembaga-lembaga itu. Udah nggak mudah lagi. Jadi apa yang saya mampu, saya jalankan. Pak Suphan, terima kasih. Matur suwun. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ada manfaatnya, Pak. Sobat Madilog, demikian tadi perbincangan saya bersama seorang pengacara, Pak Suphan Palal, sebagai salah satu pihak yang mengajukan gugatan ke PT UN terkait surat keterangan untuk Gibran Raka Buming Raka yang dinyatakan setara dengan SMA yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Semoga bermanfaat. Saya Margi Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Ya, makasih Pak.